merasakan berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke dalam hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini Tuhan, pagi yang indah Tuhan. Kami dapat bersekutu, berkumpul bersama untuk menaikkan pujian, menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau yang memiliki hati kami Tuhan, agar hati kami juga Tuhan bisa memiliki hati yang menyembah dan fokus padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami datang ke dunia ini Tuhan, kami tidak membawa apapun juga. Begitu pula saat kami nanti naik ke surga, kami akan meninggalkan semua itu di dunia ini Tuhan. Kecuali satu Tuhan, hati kami Tuhan. Biar sampai pada akhirnya Engkau mendapatkan hati kami sebagai hamba Tuhan yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir apapun yang terjadi, masalah atau beban berat kita, serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama katakan, inilah yang aku punya. Inilah yang aku punya,
Tuhan mengajar kami Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan mendidik Kamu lebih lagi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh katakan dengan saya amin 3 kali? Amin, 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 amin. Biar langit dan bumi memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Sang Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau sama-sama tentang hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kuasa dalam pujian, maka dari itu kita mau terus memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan Allah kita berkata di atas segala pujian umatnya. Amin. Dahsyat
saudara. Puji Tuhan, sebab kami bersyukur, bersuka cita kami bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami semua dapat menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang memiliki hati yang menyembah. Terima kasih. Dengan rendah hati
percaya Tuhan Yesus, ada sesuatu dalam ibadah ini, ada rahasia ibadah yang kami pasti dapatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami pulang dari tempat ini, kami boleh disembuhkan. Kami pulang dari tempat ini, kami boleh mendapatkan pemulihan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, kemuliaan dan kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terimalah Tuhan pujian dan penyembahan kami pada saat ini sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh ucap syukur dan kami siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Saudara, jangan duduk dulu. Saya ingin mengajak saudara untuk memuji nama Tuhan sekali ya, karena waktunya masih 8:20 nih saudara ya. Kita nyanyi pujian berkuasa di bumi dan di surga. Ide. Amin. Kita menyanyi dengan penuh semangat, penuh sorak-sorai, yang dingin lebih keras lagi, biar kita bergelora. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Siapa? Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, yang membebaskan setiap umatnya. Sama-sama betapa hebat, betapa kuat rahasianya Allah kita. Amin. Kita menyembah dengan rahasia. Amin. Yang hebat rahasia dalam kehidupan saudara-saudara. Silakan duduk saudaraku. Aduh, haleluya. Maklum ya, hari ini saya mau membawakan tentang praise and worship ya. Kurang lebih sorak-sorai pada waktu bangsa Israel bersorak-sorai pada waktu hari ke-7 dia mengitari tembok Yeriko, kurang lebih 1000 kali tadi saudara bersorak-sorai. Haleluya, mungkin seperti itu ya. Ada beberapa ahli mengatakan tembok Yeriko rubuh dengan suara desibel bangsa Israel yang begitu luar biasa. Tapi saya rasa nggak mungkin tembok yang begitu tebal rubuh.
Tapi saya percaya ketika suara anak-anak Tuhan pada waktu itu bangsa Israel bersorak-sorai, mereka menaikkan pujian kepada Allah. Itu ada kuasa yang tidak terbatas yang menghancurkan tembok Yeriko itu. Amin, saudaraku. Amin. Ya, oleh sebab itu ketika kita memuji nama Tuhan, percaya ada kuasa yang luar biasa. Percaya tembok-tembok di sekeliling kita mungkin sakit, penyakit, masalah dalam kehidupan itu akan dihancurkan oleh kuasa puji-pujian. Amin. Mungkin tadi AC-nya terlalu dingin, ya. Jadi yang nyanyi-nyanyi agak-agak lemas saya lihat dari belakang ya. Tapi saya lihat tadi sudah mulai terbakar oleh api Roh Kudus ya. Haleluya, saudaraku, puji Tuhan. Saya sapa lagi. Shalom, saudaraku, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Katakan dengan suara keras, aku diberkati. Aku diberkati. Katakan dengan suara keras, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Silakan baik. sebelahnya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, puji Tuhan ya. Saya akan menyambung khotbah seri tentang the heart of worship ya. Saudara berkonsentrasi ya, jangan mainkan handphone. Saudara dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Karena kalau enggak nanti dicuri oleh si iblis. Begitu pentingnya worship bagi kehidupan kita, ya. Tetapi worship itu, penyembahan itu penting buat Tuhan. Tetapi bukan itu aja, penting juga buat kita, ya. Nah, kita akan baca sama-sama. Saudara nggak usah lihat handphone saudara. Saudara lihat di layar, ya. Kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat 23. Yuk, sama-sama baca. Ini beberapa kali kita tampilkan ya ayat ini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudaraku, jadi Tuhan tuh mengingini ada penyembah-penyembah yang benar. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, di situ ada kata gini, worshiper the Father seeks. Itu dalam terjemahan New International Version. Jadi Tuhan bukan hanya menghendaki, tetapi mencari. Ada kata mencari dalam bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris ini lebih mendekati bahasa asli, saudaraku. Ya, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Maka kita dapat kesimpulan bahwa Tuhan kehilangan penyembah-penyembahnya di hari-hari ini. Betul nggak kalau ada kata mencari? Misalnya saya tanya sama Indra, kamu lagi nyari apa? Saya lagi nyari uang. Oh, berarti dia lagi kehilangan uang, betul? Ya, ada kata mencari itu ada sesuatu yang hilang, dicari, ya. Sama dengan Tuhan, dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi Tuhan kehilangan penyembah-penyembahnya di hari-hari ini. Ya, oleh sebab itu banyak hamba Tuhan di tahun 2024 pertengahan kemarin itu mereka mendapatkan visi dari Tuhan bahwa kita hamba-hamba Tuhan harus kembali membangun pondok Daud, membangun penyembahan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Nah, banyak orang percaya yang sudah juga tidak peduli lagi dengan worship. Ya, salah satunya gini. Ada lagu zaman dulu, saudaraku, dari zamannya Pak Ahok kecil sampai Gen Z. Gen Z sekarang siapa nih di sini yang paling muda? Zeva ya, Helen ya. Dari mulai Pak Ahok kecil sampai Gen Z. Ada lagu gini, pasti tahu lagu ini. Bangun tidurku terus, coba lanjutkan. Mandi, Leo. Tidak lupa apa? Menggosok, lupa gosok gigi. Terus habis mandi, nolong ibu nggak tadi? Membersihkan tempat tidurku, ya. Ada yang lupa gosok gigi? Pantas ada bau-bau. Nah, ya. Nah, saudaraku, kapan worshipnya? Bangun tidurku terus mandi. Itu udah ditanamkan di dalam mindset kita bahwa udah bangun tidur tuh harus cepet mandi. Apalagi yang kalau udah kesiangan, waduh cepet-cepet ini itu, waduh, sampai ketinggalan ini, waduh cepet-cepet kesiangan, ya, nggak pernah ada waktu worship. Nah,
Waktu worship yang terbaik itu di pagi hari. Ketika saudara bangun, sekarang harus diganti lagunya. Harus worship dulu, ya. Jangan ngapa-ngapain dulu, worship dulu, menyembah Tuhan. Karena saat ini, hari-hari ini, Tuhan kehilangan penyembah-penyembahnya, saudara. Yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu betapa pentingnya buat Tuhan penyembah-penyembah itu, saudara. Ya. Makanya dari minggu yang pertama, kemarin saya khotbah soal the true worshiper, penyembah yang benar, ya. Jadi sekali lagi betapa pentingnya penyembahan bagi Tuhan, para penyembah bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang the heart of worship, jantungnya penyembahan. Nah, ya. Nah, mengapa begitu penting penyembahan itu? Nah, untuk kita, kita akan baca pentingnya penyembahan. Mengapa worship begitu penting untuk kita, ya? Ini yang kedua untuk kita. Kita baca dalam Keluaran 23-25. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan apa? Penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Amin. Ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, kembali saya bahasa Inggris, kenapa bahasa Inggris ini lebih mendekati bahasa asli. Kata beribadah itu diterjemahkannya worship. Di New International Version, kata ibadah itu dikatakan worship. Worship to the Lord your God. Ya, menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ada kata-kata worship, saudara. Jadi tidak sesempit saudara berpikir gini ayat ini. Oh, berarti kalau kita nggak ibadah, Tuhan nggak ke gereja nih, ya. Tuhan tidak akan memberkati roti makanan kita, tidak memberkati minuman kita, ya. Dia akan mendatangkan penyakit, gitu. Enggak, saudara, tidak sesempit itu. Beribadah adalah bagian dari worship. Yang Tuhan kehendaki adalah worship, bukan hanya ibadah, tetapi worship. Setiap hari kita harus lakukan. Ketika kita bangun, jangan langsung lagi bangun tidur, ku terus mandi. Enggak, saudara. Tetapi kita harus worship dulu. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Menyembah Tuhan. Saya tidak menghakimi saudara, tetapi kalau saudara belum pernah melakukan ini, mulai besok saudara harus menyembah Tuhan. Begitu bangun, jangan ingat apa-apa, jangan cepat-cepat mandi, jangan cepat-cepat kerja, menyembah Tuhan. Ya, coba ingatin sebelahnya, besok pagi menyembah Tuhan dulu. Tante Syuling, gitu. Ya. Besok pagi menyembah Tuhan dulu. Kita harus menyembah Tuhan. Ya, jadi saudara, ya, harus bahasa Inggrisnya gini, worship God every single day. Jadi kita setiap hari itu harus menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan apa? Sesuatu yang terjadi, sehingga kita dapat, sehingga Tuhan akan memberkati kita roti, makanan, dan air minuman. Setiap orang bisa cari makanan dan minuman kalau bekerja, Tuhan. Tetapi belum tentu diberkati Tuhan. Tetapi orang yang menyembah Tuhan, dikatakan dia akan memberkati roti, makanan, dan air minuman. Itu artinya sesuatu yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan, sehingga Tuhan akan membuat berhasil. Dan sesuatu yang luar biasa apa? Dia akan menjauhkan penyakit dari antaramu. Ya, penyakit tetap ada. Covid betul ada, flu ada, diare ada. Kemarin saya kena diare, tapi puji Tuhan sudah Tuhan sembuhkan. Dan penyakit yang lain, cancer ada. Tetapi Tuhan katakan kalau engkau worship to God, menyembah kepada Allah yang hidup, maka penyakit itu akan dijauhkan daripadamu. Ayat lain mengatakan dilalukan daripadamu. Dan ketika kita worship to God, termasuk disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Jadi mulai besok saudara harus worship God. Itu betapa pentingnya buat Tuhan, sangat penting. Dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Buat kita lebih penting lagi, Dia akan memberkati roti, makanan, dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari antaramu. Amin. Amin. Siapa yang mau mulai menyembah Tuhan besok pagi? Angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Dan lebih dalam lagi pada hari ini kita akan mengupas tentang worship. Kita harus masuk ke dalam dimension of worship. Artinya dimensi dari menyembah pada Tuhan. Ya, dalam penyembahan ini saudara harus masuk ke dalam dimensi penyembahan. Yang pertama adalah dimensi Tuhan bertahta atas puji-pujian. Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi bukan asal nyembah, bukan asal nyanyi, tetapi Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ya, kita akan baca di dalam Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi saudaraku, Tuhan itu bersemayam. Artinya dia hadir di dalam puji-pujian umatnya. Ya, beda dengan nyanyi. Beda dengan nyanyian rohani misalnya. Ya, kadang-kadang kalau kita dengerin nyanyian rohani kan menguatkan kita kata-katanya seperti itu ya. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, menyanyikan pujian bermazmur bagi dia dalam menyembah kepada Tuhan, dia hadir di atas puji-pujian umatnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia bersemayam. Itu yang membedakan. Ya. Dan seringkali banyak orang udah fokus ketika menyembah kepada Tuhan. Ya, malu, mau angkat tangan malu, gak konsentrasi, termasuk di rumah. Ya, kenapa saya katakan kalau kita menyembah Tuhan pertama kali harus pagi-pagi, sebelum kerja, sebelum beresin nota-nota misalnya, sebelum kita order misalnya, sebelum ngapa-ngapain lah. Kalau bisa sebelum sarapan. Jadi kalau saudara mau aktivitas jam 7, jam 4 saudara harus membangun worship kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa konsentrasi. Kalau udah siangan dikit, aduh harus ini, harus itu, ya gak konsentrasi. Itu yang membuat Tuhan gak hadir. Tetapi ketika kita konsentrasi, fokus kepada Tuhan, ya, ketika kita menyembah Tuhan tuh fokusnya kepada Tuhan. Waktu saudara menyembah Tuhan di rumah atau berfellowship seperti ini, fokusnya kepada Tuhan. Ketika saudara nyanyi, yang ditinggikan Tuhan. Jangan terganggu dengan misalnya, aduh suaranya si singer fals nih misalnya, aduh musiknya kekencengan nih gitu ya. Jangan dialihkan fokusnya, tapi fokus aja sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan fokus kepada Tuhan, maka itu yang membuat Tuhan disenangkan. Nah, ketika Tuhan disenangkan, dia hadir di atas puji-pujian umatnya. Ya, itu saja semua. Agar kita bisa mengalami dimensi, masuk ke dalam dimensi Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ya, yang kedua, ketika kita masuk ke dalam dimensi Tuhan disenangkan dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian, kita memasuki sesuatu yang lebih dalam lagi. Dimensi Tuhan berbicara. Ya. Nah, kita akan baca dulu, coba ya. Di dalam 2 Raja-Raja 3, 15 dan 16. Ya, sama-sama baca ya. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita ketika ini ceritanya gini saudara. Yosafat dengan Raja Israel, dengan Raja Edom, dia mau bertemu dengan Elia. Karena pada waktu itu kalau mereka mau menghasilkan satu keputusan berperang atau sebagainya, mereka harus bertemu dengan Nabi. Pada waktu itu mereka bertemu dengan Elia, minta petunjuk. Dengan Elisa, dia minta petunjuk. Ya. Nah pada waktu itu ketika bertemu, Elisa mengundang pemetik kecapi. Ya, untuk apa? Untuk worship kepada Tuhan. Dan ketika Elia udah menaikkan worship, pemetik kecapi itu menyembah Tuhan, ya. Pemetik kecapi kan gitu. Ya. Ya. Itu ada suara, ada hadirat Tuhan. Di sini dikatakan kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya, jadi ketika dinaikkan pujian penyembahan, ya, itu ada kuasa Tuhan meliputi dia.
Dan, nah di sini ayat yang ke-16 tiba-tiba gini, kemudian berkatalah ia. Elisa ketika sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dia berkata-kata, beginilah firman Tuhan. Jadi bukan Elisa yang berbicara, tetapi Tuhan melalui Elisa. Biarlah lembah ini dibuat parit-parit dan seterusnya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bisa bicara kepada kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, tapi bukan tiba-tiba suaranya audible di telinga saudara. Hai Indra, kamu akan segera menikah besok, gitu ya? Nggak kayak gitu, yang nggak audible gitu. Dia akan berbicara dalam hati kita. Ya, bisa Tuhan berbicara kepada kita secara audible, kita dengar ada suara gitu kan. Tapi banyak firman Tuhan menuntun kita agar hati kita lebih peka lagi akan suara Tuhan. Dia akan bicara lewat hati kita, ya. Dia menuntun kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Bahkan suara itu akan memberikan jalan keluar, solusi ilahi. Ya, ketika kita menyembah, meninggikan Tuhan, bahkan ketika kita punya banyak masalah yang berat, ketika kita menyembah dan meninggikan Tuhan, tiba-tiba Tuhan ada suara dalam hati kita menuntun kita untuk kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Dan itu adalah solusi ilahi. Itu suara Tuhan. Itu kita memasuki ketika kita menyembah Tuhan, kita memasuki dimensi Tuhan berbicara. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Makanya di era-era hamba-hamba Tuhan, pada waktu angkatan Oma, Papi, ya, mereka kalau misalnya ada masalah yang pelik, dia bilang, ayo kita menyembah Tuhan. Dan dia juga ajarkan sama saya, ketika ada masalah-masalah yang begitu rumit, yang gak bisa diselesaikan, ayo kita menyembah Tuhan aja. Itu saya diajarkan dari zaman saya SMP, SMA dulu. Kita menyembah Tuhan saja, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Oma sering bilang gitu. Ternyata saudaraku, dalam penyembahan kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang menuntun kita, memberi solusi ilahi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Bahkan kedamaian di tengah-tengah deru perang. Ada kedamaian, ya. Itu dimensi yang kedua yang kita harus masuki ketika kita menyembah Tuhan, ya. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita memasuki dimensi Tuhan bekerja. Yang pertama tadi apa? Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Itu yang pertama, konsentrasi kita harus penuh, ya, kita harus berfokus pada Tuhan. Yang kedua, dimensi apa? Kita mendengar suara Tuhan dalam hati kita. Coba nanti saudara kalau ketika menyembah, dalam hati itu damai, kita bisa dengerin suara Tuhan melalui, oh ini yang harus saya lakukan. Yang ketiga, dimensi Tuhan bekerja. Nah, kita baca ayatnya. Matius 21:16. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Lalu engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ya. Di ayat lain mengatakan engkau sudah meletakkan dasar kekuatan. Kekuatan itu puji-pujian. Ayat lain mengatakan untuk membungkam musuh dan berenang. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kekuatan yang mengalir. Itu yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, nanti saya akan buktikan dengan contoh-contoh di Alkitab. Dan kita baca dalam Ulangan 10:21. Ulangan 10:21, sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Ya. Nah, di dalam worship, ya, kita harus memasuki dimensi Tuhan bekerja seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya, tadi yang ayat yang kita baca bahwa di antara kita Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya.
Nah, kita akan baca lagi contohnya ketika Tuhan bekerja, ini benar-benar lewat pujian dan penyembahan. Kita baca Kisah Rasul 16, 25 dan 26. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terus akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu yang terlepas. Iya, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Padahal pada waktu Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, mereka dalam keadaan terbelenggu loh semua. Ya, kadang-kadang kita kan punya masalah dalam kehidupan kita semua. Ya, setiap orang punya masalah. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah rumah tangga, masalah apa lagi? Banyak masalah yang kita hadapi secara pribadi, ya. Dan itu bisa membuat kita terbelenggu. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, tengah-tengah malam itu waktu yang sangat menakutkan. Mereka dalam keadaan terbelenggu, Paulus dan Silas. Tetapi ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang hidup, maka terjadi gempa bumi yang dahsyat. Belenggu-belenggu terlepas. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa yang tidak terbatas yang bekerja. Ya. Jadi nggak percuma ketika kita worship kepada Tuhan. Itu ada kuasa yang bekerja. Ini kita memasuki dimensi Tuhan bekerja, ya. Yang bisa apa? Menyembuhkan kita. Yang bisa apa? Memulihkan kehidupan kita. Ini dimensi di mana Tuhan bekerja dan kita harus alami seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ya, makanya seringkali kalau kita ketika kita melihat di KKR gitu ya, ada orang yang lagi memuji nama Tuhan belum didoakan, tiba-tiba udah jalan dari kursi rodanya. Ya, orang yang lumpuh bisa berjalan. Kenapa? Karena Tuhan menjamah. Ada kuasa yang bekerja yang luar biasa. Ya, bukan nggak perlu kita didoakan, harus didoakan. Tapi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa yang tidak terbatas itu menjamah kita. Jadi jangan anggap enteng ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ada kuasa yang mengubah kehidupan kita. Ada kuasa yang memulihkan kita. Ada kuasa yang tidak terbatas itu menjamah setiap kita. Ya. Makanya saya selalu mengharapkan jemaat untuk hadir tepat waktu. Ya, kalau bisa jangan sampai terlambat. Supaya apa? Di dalam puji-pujian itu kita bisa merasakan kuasa Tuhan bekerja menjamah. Ya. Kita akan baca lagi di dalam 1 Samuel 16 ayat 2-3. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Dan setiap kali apabila roh yang itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jatuh mundur daripadanya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, roh jahat itu nggak akan tahan. Roh jahat kalau ada dalam diri saudara atau di siapapun juga, itu akan pergi. Roh jahat. Saya ingat waktu dulu saya kuliah pertama kali, ya seperti Kevin saat ini, ya. Waktu itu masa ospek, disebutnya masa ospek. Sekarang apa? Kevin kuliah di tempat saya kuliah dulu, 30 tahun lalu. 30 tahun lalu. Tahun 90 saya masuk ini. Ya. Ketika di ospek, itu jam 12 siang. Mereka memang udah zamannya nggak boleh main pukul ya, fisik dan sebagainya, tapi dibentak-bentak masih. Terus kemudian dikerjain masih. Kemarin dikerjain nggak? Dikerjain masih. Itu jam 12 siang dijemur di lapangan parkir depan gitu. Di lapangan parkirnya besar itu, semua pada duduk. Terus apa yang diperintahkan oleh kakak-kakak kakak tingkat, ya. Tarik kecak, tahu tarik kecak, semua pada motor gitu. Cuma ngomong gitu aja, saudaraku, serem. Ada lagi mereka gitu ya,
kayak ada yang gitu, serem. Terus udah beres kayak gitu kurang lebih 10 menit mereka harus gigit Tuhan gitu ya. Tapi padahal nggak ritual, tapi banyak yang kerasukan. Ada kurang lebih 30 orang kerasukan setan. Kerasukan setan mereka ada meronta-ronta. Terus itu kelasnya kan mereka bertanggung jawab ya. Terus mereka panggil itu dari agama lain. Mereka panggil pemimpin agama lain. Wah, ada yang diminum burak. Nggak pada sadar. Kan ketakutan kan pada zaman itu. Terus kita anak-anak PD Malehi, itu PD Malehi saya rintis baru itu sama teman-teman ya. Terus dari itu kita bilang sama kakak kelasnya, boleh nggak kita yang berdua sekarang? Itu yang kerasukan pada ketakutan semua. Terus kita ada kurang lebih dengan mahasiswa baru ya, pada waktu itu ada sekitar 50 orang gitu ya. Kita mengelilingi orang yang lagi kerasukan gitu. Kita nyanyi pada waktu itu lagi ngetren, ada kuasa dalam darahnya. Wow, kita menyanyi sambil muter. Kayak bangsa Israel muterin benteng Yeriko. Wah, ada kuasa. Enggak sampai 3-4 kali kita nyanyi semua. Itu yang kerasukannya pada lama semua. Terus pada sadar. Dan di situ kita bersorak-sorai. Dan setiap orang boleh melihat ada kuasa yang luar biasa. Nah, ini yang dialami Daud ketika Saul kemasukan roh jahat gitu ya, seperti itu. Itu Daud mengambil kecapi dan dia menaikkan pujian. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu roh jahat itu akan pergi. Ya. Kalau di rumah, ya ada suasana yang gak enak, gitu ya. Jangan saudara bilang gini, yang beda alam jangan ganggu saya. Jangan saudara ya. Saudara menyanyi memuji nama Tuhan ya. Jangan. Si iblisnya enak aja dia keenakan aja dia bisa. Jangan saudara. Ada yang serem-serem gitu ya, ada roh jahat gitu ya. Saudara memuji nama Tuhan, roh jahat itu akan pergi. Amin. Ya. Itu salah satu ketika kita menyembah Tuhan, kita merasakan Tuhan bekerja, ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita menyembah Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan bekerja dan menjamah saudara, ya. Just do it, lakukan saja saudara. Mari kita lakukan pujian penyembahan setiap hari di rumah saudara. Worship God every single day. Coba sama-sama katakan worship God every single day. Worship God every single day. Pintar bahasa Inggris semua ya. Menyembah Tuhan setiap harinya. Worship God every single day. Coba bilang sama sebelahnya worship God every. Bisa nggak bisa bahasa Inggris, pokoknya ucapin worship God every single day. Artinya kita harus menyembah Tuhan setiap harinya. Ya, sehingga kita mendapatkan kekuatan jamahan Tuhan. Roh jahat akan hilang daripada sekitar kita. Ya. Seperti yang dilakukan Daud. Daud setiap hari dia memuji nama Tuhan ternyata seru. Kerjaannya seorang raja yang begitu sibuk, begitu luar biasa. Dia katakan gini, I will extol the Lord. Apa bahasa Inggrisnya? At all time. Bahkan dia katakan setiap saat dia memuji nama Tuhan. Di ayat lain mengatakan Daud 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Karena dia tahu ada kekuatan yang tidak terbatas yang mengalir ketika memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ada ayatnya, Mazmur 34 ayat 2. Nggak usah, nggak ada. Oh iya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam. Ya, jadi ketika saudara sedih, ketika saudara dalam keadaan apapun juga susah, senang, malam, siang, malam, pagi, memuji nama Tuhan. Karena ada satu kuasa yang tidak terbatas yang akan menjamah saudara, yang akan membuat satu perbedaan yang luar biasa. Ya, kita harus mengalami Tuhan bekerja di dalam penyembahan. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya akan closing. Saya undang tim pelayanan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita menjadi penyembah yang benar, penyembah yang Tuhan inginkan,
menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ya. Sehingga kita bisa memasuki dimensi penyembahan, dimensi di mana Tuhan bertahta atas puji-pujian, dimensi di mana Tuhan berbicara kepada kita pada waktu kita menyembah Tuhan, dan dimensi Tuhan bekerja ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya minta saudara untuk berdiri. Kita angkat pujian. Cintakah rahmat-Mu nyata bagiku, katakan kita sungguh-sungguh. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ini akan kita nikmati. Kebaikan-Mu, angkat tanganmu sepanjang hidupku, Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu tuntunku lewati api. Suara Tuhan akan menuntun kita. Amin. Dalam gelap Kau ada bagi. Yes. Ku tak sungguh Kau Bapa, ya sahabat kita. Amin. Biar kami menyaksikan kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
kepada Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi. Amin. Sepanjang hidupku kami akan merasakan semua kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Bila selama kami masih bernafas Tuhan, kami mau terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ada penyembahan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar kami menyanyi, tetapi kami percaya Tuhan, pada saat ini juga pikiran hati kami Tuhan Yesus kembali dibukakan, diingatkan Tuhan Yesus bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian dan penyembahan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati di dalam setiap kehidupan kami setiap hari, bukan hanya di dalam gereja ini saja Tuhan Yesus, tetapi itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Kami percaya Allah hadir, Allah menyertai kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami dilatih untuk kami terus bisa mendengar suara-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kuasa Allah akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Ada pertolongan yang ajaib, ada pemulihan yang akan terjadi, ada kesembuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, lewat kehidupan kami Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biar Tuhan akan jadikan jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan mengerti akan dimensi penyembahan kepada Engkau, menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami akan berubah Tuhan Yesus ketika kami mengerti akan arti pujian dan penyembahan yang sungguhnya kepada Tuhan. Terima kasih, terus pakai Tuhan Yesus, hamba-Mu, pakai setiap kami Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan selalu memenuhi kehidupan kami, apapun yang sedang kami harus lewati saat ini. Kami proses apapun yang kami lewati, kami percaya Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat, kita akan menyaksikan Matsuri. Let's do something that glorifies the name of the Lord Jesus. Good morning, everyone, community. Welcome, Mom.
sore. So, next time bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ada tepat waktu ya. Untuk para kamu wanita, hari Jumat besok kita akan ada Calvary Woman di gedung kami jam 5 sore. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Dan untuk Jumat malamnya kita akan ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Calvary jam 4 malam. Don't forget to subscribe dan nyalakan notifikasi YouTube channel GBS Calvary agar Anda tidak ketinggalan setiap tayangan program dari gereja kami. Nah, untuk kalian yang masih teen, youth, college, and young adult, setiap hari Sabtu kita akan ada Calvary Youth yang diadakan di GBS Calvary jam 5 sore. Mari kita bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Kauni, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Calvary Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out and I'll see you guys there. Selamat juga untuk saudara-saudara yang baru dibaptis. Untuk saudara Fatan, saudara Indra, dan saudara Edran. Semakin baik kita berkumpul bersama di GBS Calvary ya, dan juga mengenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan melalui gereja GBS Calvary Kauni, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau bisa juga telepon nomor rekening berikut ini. Atau bisa dikomunikasikan secara langsung melalui langsung persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Calvary Kauni untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Calvary Kauni this week. Have a blessed Sunday and God bless you. Yeay, terima kasih untuk kesabaran saudara tadi ya memperhatikan what's on ya. Sekali lagi selamat untuk yang baru dibaptis. Yeay, tetap semangat dalam Tuhan ya. Dan juga tadi saudara memperhatikan jadwal-jadwal yang ada ya. Jadi kami tetap menunggu di hari Rabu ini untuk jadwal ibadah. Kamis ini ada host of blessing, tadi begitu seru ya. Jadi saya mengundang nih untuk saudara-saudara yang belum pernah ke HOB. Saya berharap banget keluarga Bapak Januari suatu saat bisa hadir di HOB ya. Kapan waktu? Kalau minggu ini jadwalnya di Ibu Dewi. Jadi tadi yang mau bareng-bareng 5:30 kita biasanya berangkat bareng dari sini gitu ya. Mudah-mudahan bisa ikut ya Pak Januari, Ibu Grace dan juga yang lainnya. Dan juga saudara yang kekasih, ada beberapa pengumuman minggu depan. Ada perjamuan kudus dan juga pengumpulan persepuluhan. Jadi nanti amplop persepuluhan akan dibagikan setelah pulang ibadah ya. Kemudian pulang ibadah ada rapat. Pulang rapat ini yang balik ya. Pulang ibadah ada rapat Natal saudara ya. Kemarin sudah ada pengumuman nih ya di grup ya. Kebalik ya. Jadi diharapkan untuk panitia yang sudah juga terbentuk, kebaca nggak ya? Nggak bisa baca, udah ada di grup ya, untuk bisa nanti jangan pulang dulu ya, berkumpul untuk membicarakan rapat Natal tahun 2024 ini ya. Dan juga doakan untuk Calvary Woman nanti hari Selasa depan tanggal 8 Oktober kami ada fellowship ibadah Padang ke Kebun Raya Bogor ya, khusus wanita. Jadi udah didaftarkan untuk yang berangkat ke sana karena terbatas ya, tapi sudah didaftarkan nanti. Tolong yang sudah daftar hari ini uang kontribusinya bisa dikumpulkan ke Ibu Mori ya, supaya bisa langsung ditransfer ke pusat. Oke. Demikian saja rapat pengumuman yang saya sampaikan ya.
jadi fokusnya kerapat. Ya, nanti jangan pulang dulu pokoknya, beres ibadah ini ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahannya yang dibicarakan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kami juga secara jasmani, secara rohani Tuhan. Kalau sebentar kami akan menjalankan persembahan, biar kiranya Tuhan yang akan memakai setiap kami, Tuhan Yesus, menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga Bapak. Kami percaya uang-uang yang dikumpulkan melalui persembahan ini juga dapat berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus, dan juga membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap jemaat yang memberikan Tuhan Yesus, besar ataupun kecil. Itu yang terpenting adalah hati kami ketika kami memberi dengan sukacita dan tulus. Kami percaya berkat Tuhan juga akan terus dicurahkan, dan Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang dibutuhkan jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali. Mari berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yang merasa terberkati oleh firman Tuhan dan juga pujian hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Bila kita mau terus berserah kepada Tuhan kita, Raja kita. Ku berserah penuh.
kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami juga memasuki dimensi penyembahan, di mana Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau berbicara kepada kami Tuhan Yesus, dan Engkau bekerja. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib, mujizat, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami mengerti sesuatu yang berbeda Tuhan Yesus. Kami punya penyembahan. Kami mau hidup dalam penyembahan kepada-Mu Tuhan Yesus. Maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang penuh dengan berkat ini. Hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Hari Minggu yang penuh dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan. Kami boleh rasakan. Kami percaya, bahkan ketika kami tadi mulai masuk dari depan pintu gereja ini Tuhan Yesus, ketika kami mulai menyembah Tuhan, Tuhan sedang, kuasa-Mu sedang bekerja dalam kehidupan kami. Kesembuhan sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami yang sakit. Yang dalam masalah Tuhan sedang bereskan semua masalah kami. Yang dalam pencobaan Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam kelemahan Tuhan bangkitkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan yang mengikuti video streaming ataupun video nanti mereka melihat Tuhan Yesus, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saya untuk tema berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Happy Sunday, Jesus bless you. Tambah lagi.